Hai guys, kita bertemu di video. Jadi hari ini orang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu Cindy berdoa. Sekali lagi kita berdoa. Ayo sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam hidupnya kami Tuhan. Kami bersyukur walaupun hari ini Tuhan kami jauh Tuhan, tapi kami percaya kami punya hati yang sepakat untuk hari ini datang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarkan Engkau Allah yang taruh itu Tuhan, supaya itu tertanam dan menghasilkan buah yang terbaik, yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Di atas semua itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, lebih lengkapnya kita ini 3 hal yang akan Cece bagikan. Untuk 3 hal ini yang akan kita bangun selama 1, 2, bahkan 3, 4 minggu ke depan, untuk kita sama-sama lakukan di setiap CG masing-masing, bahkan setiap pribadi masing-masing. Jadi ini judulnya adalah membangun hubungan. Oke, jadi di CG sebelumnya kalian pernah dengar, tapi hari ini Cece akan bagikan sekaligus 3 hal penting yang kita akan bangun, 3 hal penting yang akan menjadi bahan evaluasinya kita. Cece percaya kalian sudah mendengarkan live streaming, live IG-nya Ko Indra, live streamingnya Cemek, bahkan live streamingnya Ko Philip. Kalian tahu itu hal-hal dimana Cece sangat terberkati, dan itu membuat Cece mengevaluasi diri gitu. Dan evaluasi diri apa yang masih kurang, apakah hari ini kita dari tahun lalu, bahkan jangan tahun lalu, bahkan di awal tahun ini sampai di hari ini tanggal 4 April ini, apakah kita mengalami peningkatan atau kita mengalami stuck atau kita bahkan mengalami penurunan. Nah teman-teman, kalau kita ikut Tuhan dan kita hanya stuck dan mengalami penurunan, berarti itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Kita buang-buang waktu, kita jadi orang yang tidak produktif, dan hari ini akhirnya kita jadi orang yang selalu sama gitu, tidak berubah, karakternya sama, bahkan hidupnya sama, komitmennya sama, perasaannya yang selalu salah gitu. Dan katanya baik-baik saja, tapi hari ini perasaannya salah gitu. Ayo teman-teman, kita mengoreksi diri, kita evaluasi diri. Karena apa? Hari ini evaluasi itu penting buat kita ini berubah. Oke, dan kita bisa mengetahui minusnya. Nah, poin pertama yang akan kita bangun, yaitu yang pertama adalah bangun hubungan gitu. Bangun hubungan. Yang pertama itu bangun hubungan. Ini judulnya itu 3 hal yang akan kita bangun selama 1, 2, 3, 4 minggu ke depan. Oke. Nah, yang pertama itu bangun hubungan. Sama-sama kita buka dalam Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Ayo kita baca secara bersama-sama. Kita baca secara bersama-sama. Walaupun Cece tidak lihat kalian, tapi Cece percaya Tuhan melihat kalian. Amin. Oke. Markus 12 ayat 29. Judul firman Tuhan ini adalah hukum yang terutama. Jadi ayat 29, 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke, jadi teman-teman, di ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi teman-teman, apa yang Cece mau bagikan? Hari ini Cece tidak tahu kehidupan kalian di sana seperti apa. Cece tidak bisa melihat, bahkan pemimpin kalian tidak bisa melihat. Tapi yang hari ini Cece mau bagikan, kalau hari ini kalian
masih sama di hubungannya kalian dengan Tuhan, hatinya kalian dengan Tuhan itu selalu sama gitu dan kayak aduh kita malah saat teduh, aduh kita berkomitmen, percuma sih kita so bangun tapi ndak terbangun, kita so komit, kita so buat tapi ndak lakukan. Itu yang buat kita itu jadi orang yang stuck, itu yang buat kita ujung-ujungnya akan bosan dan ujung-ujungnya kita akan memilih untuk mundur. Jadi teman-teman, ini hal yang sangat-sangat berbahaya juga gitu. Berbahayanya apa? Karena kita ini sudah tinggal di zona nyaman, sehingga kita ini tidak bisa mengevaluasi diri lagi. Kita memilih untuk tinggal di zona nyaman, kita memilih untuk tidak bangun hubungan dengan Tuhan, dan hari ini apa yang terjadi? Kita mengalami kekeringan. Teman-teman, Cece dapat beberapa minggu ini, bahkan hari-hari ini, apa sih yang maksudnya Tuhan sekali lagi untuk kita nih alami virus-virus seperti ini? Kalian tahu enggak, hubungan dengan Tuhan itu akan membawamu pada tujuan Tuhan, akan membawamu pada hidup yang kekal, akan membawamu pada hidup yang bersukacita dan berkemenangan. Jadi hari ini kalau kalian selalu merasa kok hidupnya kita hampa, sama saja, bahkan mungkin baik-baik saja, tapi sebenarnya hatimu itu tidak baik-baik saja. Nah, ini yang harus kita evaluasi, teman-teman. Apakah hari ini hubungannya kalian sama Tuhan sudah berjalan baik, atau hubungannya kalian sama Tuhan itu bolong-bolong gitu dong. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Karena teman-teman, kita ini orang yang sudah pernah mengalami yang namanya pemulihan. Mungkin yang lain belum yang dengarkan video ini, tapi tahukah kalian, pemulihan itu tidak ditunggu ketika kita berjumpa dengan pemimpin, tapi pemulihan itu terjadi ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan ketika kita banyak-banyak orang baru Tuhan mau lawat kita, tidak. Tapi ketika kita sendiri, itu Tuhan mampu untuk melawat dan mengubahkan hati kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita tidak mengenal Tuhan, keluarganya kita mau bagaimana? Kalau hari ini keluarga kalian betul-betul orang yang mengenal Tuhan, bersyukurlah. Dan hari ini pastikan waktu yang ada ini kalian bisa menikmati untuk banyak-banyak beribadah dengan keluarga. Tapi bagi keluarga yang hari ini belum dipulihkan, bagaimana? Yang kakaknya masih berbuat dosa, yang papanya belum terlalu bertobat mungkin, yang suka merokok, bahkan suka pukul, bahkan suka bahugel, dan juga mama pun seperti itu. Dan kalian tahu enggak, kalian itu adalah pintu utama untuk Tuhan masuk dalam keluarganya kalian. Jadi hari ini kita butuh yang namanya hubungan dengan Tuhan. Kita butuh yang namanya hati yang terus terkonek dengan Tuhan. Bagaimana sih caranya? Tapi kita sulit untuk menerobos, kita sulit untuk dapatkan sesuatu. Satu hal yang harus kalian lakukan adalah konsistenlah dengan apa yang sudah kalian buat. Lakukan itu dan cari pemimpinmu untuk hari ini mengarahkanmu. Oke, jadi ayo teman-teman, hari ini apa yang kalian alami di rumah, kalian itu bisa saja mengalami keadaan yang tidak ideal. Tapi hari ini ketika kalian tidak mengalami keadaan ideal itu dan hatimu tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, bahkan pribadi Tuhan, percayalah kalian akan down. Kalian akan memilih hal-hal yang hari ini bukan berasal daripada Tuhan. Tapi orang yang hari ini kuat dengan Tuhan, apapun yang menyerang hidupnya, setiap badai, gelombang, bahkan keadaan yang hari ini tidak sesuai dengan hati dan perasaannya, dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Dan kalau hari ini kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup gitu dong? Maksudnya bagi Cece ya, kalau misalnya kita hidup terus tidak punya hubungan dengan Tuhan, jujur kita akan mati secara rohani. Nah teman-teman, dalam poin bangun hubungan ini ada 3 hal juga gitu, 3 hal sederhana yang hari ini kalian bisa mengerti apa sih maksud dari bangun hubungan. Kalian tahu poin yang pertama adalah trust atau percaya. Teman-teman, ketika hari ini kita mau membangun hubungan, sekali lagi kita harus bangun kepercayaannya kita sama Tuhan. Dan hari ini kita harus bangun sekali lagi kepercayaan kita terhadap pemimpin kita. Bagaimanapun kondisi dan
keadaan pemimpinmu, dia adalah orang yang Tuhan pilih. Dia adalah orang yang hari ini Tuhan percaya untuk membangun hidupmu. Jadi teman-teman, bangunlah hubungan dengan Tuhan dengan dasar kita percaya Tuhan. Tuhan itu Allah yang nyata. Kayak tadi ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan itu esa. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang nyata. Jadi teman-teman, ayo Cece dorong kalian, ayo sama-sama kita bangun hubungan dengan Tuhan, please teman-teman. Sebelum dunia berakhir dan kalian akan menyesal, bahkan kita semua akan menyesal ketika kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Sebelum ketika firman Tuhan itu diangkat, kalau kalian bisa baca Wahyu, itu ada kitab suci pun diangkat, bukan kertasnya, tapi setiap tulisan-tulisannya akan diangkat Tuhan. Dan setiap orang tidak akan bisa mendapatkannya ketika itu sudah diangkat. Jadi teman-teman, hari ini hargai setiap kesempatan yang ada. Hari ini kalau kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak baca Alkitab dan kita tidak berdoa, kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita tidak tahu lusa akan terjadi apa. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang itu kapan. Dan kalian tahu masa-masa paling sulit itu ketika masa-masa dimana kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ada masa penyiksaan, bahkan kelaparan dan sebagainya. Ayo teman-teman, sadarilah akan dunia ini, keadaan dunia ini. Ada di Alkitab yang ada sih tentang kita ini harus tahu pergantian zaman gitu dong, di Perjanjian Baru kalau nggak salah gitu, yang ada. Pokoknya kalian bisa cari searching. Itu kayak Tuhan bilang kalau kita ini harus memperhatikan situasi dan keadaan dunia ini. Ayo teman-teman, jangan sampai terlambat. Ingat teman-teman, hidupmu kalau mengalir saja, kalian akan menyesal sungguh. Kalau hari ini kita memilih untuk kita diam di zona nyamannya kita diam untuk tidak mau bergerak untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Satu hal Cece bilang, jangan pernah salahkan Cece, jangan pernah salahkan pemimpinmu, jangan pernah salahkan Tuhan kalau nanti kalian menyesal. Jangan pernah salahkan siapapun kalau hari ini keluarganya kalian tidak dipulihkan. Jangan pernah salahkan siapapun kalau hari ini nanti one day ketika Tuhan datang, hidupnya kita tertinggal, hidupnya kita mengalami kesusahan. Teman-teman, jangan anggap enteng setiap firman Tuhan yang ada. Jangan anggap enteng dengan setiap hal-hal yang hari ini terjadi. Ayo sadari dan bangun kembali, bergegaslah dari tempatmu, sadar dari tempatmu bahwa hari ini kita di posisi yang tidak aman. Jangan diam. Karena apa? Ketika kalian diam, kalian membiarkan itu akan tertunda dan kita tidak tahu sampai kapan Tuhan Yesus datang. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Cece tidak menakut-nakuti ya teman-teman. Pertanyaannya gini, ketika Tuhan Yesus datang, apakah iman kita siap enggak? Makanya hari ini kita bukan mempersiapkan sesuatu, tapi kita harus belajar sesuatu gitu. Punyailah iman gitu lah. Nanti di poin maksudnya kita harus betul-betul punya hubungan yang erat dengan Tuhan, teman-teman. Itu adalah nafas hidup gitu. Tuhan adalah nafas hidupnya kita. Ayo cek hatimu. Apakah hari ini hatimu yang paling utama itu Tuhan, atau handphonemu, atau mungkin keluargamu, atau mungkin orang-orang yang kamu sayang? Teman-teman, ingat, kita memang mengasihi semua orang, keluarga, tapi ingat yang paling utama adalah Tuhan. Dan teman-teman, please untuk sadar, Cece, please untuk sadar keadaannya kalian sekarang. Kalian di posisi tidak aman, kalian membiarkan saat teduhnya kalian bolong-bolong dan tidak sungguh-sungguh bangun hubungannya kalian dengan Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan kaget, no? Ayo teman-teman, hari ini kejar bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sungguh Cece sangat terbatas, Cece tidak bisa melihat dan menjangkau kalian. Cece hanya bersandar dan berharap Tuhan mengerjakan hatimu ketika Cece berbicara ini. Oke? Dasar yang pertama itu adalah trust. Percayalah sama Tuhan. Oke? Dan yang kedua adalah kasih.
Teman-teman, ketika kita mau punya hubungan dengan orang, harusnya kita percaya dulu. Yang kedua, kita harus punya hati yang mengasihi. Tuh, kita harus, contoh keluarga sekarang nih, kita dalam masa-masa sama-sama dengan keluarga di kampung. Ayo teman-teman, tinggalkan setiap egoismu, tinggalkan setiap karaktermu yang hari ini tuh buat orang tua kamu tuh kayak tidak terberkati dengan hidupmu. Kenapa teman-teman? Hidupnya kita itu singkat. Hargai setiap hubunganmu dengan keluargamu. Hargai setiap hubunganmu dengan teman-teman CG-mu. Hargai setiap hubunganmu dengan pemimpinmu. Kenapa? Karena CC bahkan pemimpinmu itu tidak akan selamanya memimpin hidupnya kalian. Bahkan keluarganya kita itu tidak akan selamanya sama-sama dengan kita. Jadi hari ini hargai setiap hubunganmu. Dan itu yang pertama tadi, hubungan, hargai hubungannya kalian dengan Tuhan. Kenapa? Tidak selamanya kita itu ada di dunia ini dan kita akan punya hubungan yang seperti ini dengan Tuhan. Tidak selamanya, nanti selamanya ketika kita di surga. Nah, pertanyaannya sekarang saja di sini di dunia ini kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, apalagi nanti di surga. Yakin kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayo teman-teman, ini kita hidup diberikan kesempatan. Jadi pergunakan kesempatan dengan baik. Nah, masih di poin bangun hubungan di ayat yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, teman-teman, itu yang tadi Cece bilang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kalau kalian masih bergulat di area, aduh kita pe papa kok begini, kita pe mama kok begini, kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk mengasihi. Nah, itu teman-teman, kalian buang-buang waktu. Mungkin sulit untuk melepaskan pengampunan, tapi ingat teman-teman, tidak akan selamanya kita itu akan sama-sama dengan keluarga. Tidak selamanya kita itu akan sama-sama di CG kayak tadi saya bilang. Bahkan sekarang pun kalian bisa lihat ada pemimpin-pemimpin yang sudah masa waktunya sudah habis dan mereka pergi. Nah, pertanyaannya, mereka masih sama-sama dengan kalian? Tidak kan? Gitu. Jadi ayo teman-teman, hargai setiap waktu yang ada. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun hubunganmu dengan keluargamu, bangun hubunganmu dengan pemimpin. Please Cece minta kalian punya komunikasi yang baik dengan keluarga dan juga pemimpin kalian, bahkan teman-teman CG. Ayolah teman-teman, kita tuh punya banyak waktu di kos, kita punya banyak waktu di rumah. Masa kita nggak punya hati sih untuk mengasihi orang lain? Masa kita nggak bisa untuk membangun hubungan sih dengan orang lain? Itu hanya alasan sih teman-teman. Masa untuk chat saja susah, masa untuk ikut CG beberapa jam saja kita nggak punya hati untuk yang haus dan lapar akan Tuhan. Ayo teman-teman, hari ini Cece ajak kalian, dorong kalian untuk ayo kita perbaiki sekali lagi hubungannya kita dengan Tuhan, perbaiki sekali lagi hubungannya kita dengan keluarganya kita dan pemimpinnya kita, bahkan anak-anak CG. Ayo teman-teman, Cece bilang sekali lagi, kita tidak tahu waktu kita untuk berhenti itu kapan. Jadi lakukanlah sebisa mungkin ketika kalian di kampung, lakukanlah sebisa mungkin ketika kalian di CG, lakukan yang terbaik di keluarga, di CG, bahkan lakukan yang terbaik untuk hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Oke, ini kedua hukum yang utama ini teman-teman. Jadi kalau hari ini kalian hidup di dunia ini dan kalian masih membenci, kalian masih egois, masih tinggal dalam keegoisanmu, dalam perasaanmu yang hari ini sulit untuk bangkit dan selalu down dan memilih punya hati yang salah terus teman-teman, ya mau sampai kapan kalau hendak berubah dari hari ini? Mau sampai kapan kalau kita hendak buka hatinya kita? Mau sampai kapan kita ini terjerumus dalam dosa yang sama? Mau sampai kapan kita tuh jatuh bangun di area dosa yang sama? Mau sampai kapan teman-teman? Kalau bukan dari hari ini kita bergegas, kita melangkah. Kalau kita diam saja, jangan salahkan Cece, jangan salahkan orang-orang lain kalau hari ini kamu tertinggal. Oke teman-teman, tuh, jadi ayo di hubungan yang pertama itu trust, percaya. Yang kedua itu kalian bisa baca lagi. Yang kedua itu kasih. Yang ketiga adalah pengampunan. Ketika kita mengampuni orang berarti ada satu hubungan yang akan terjalin.
Jadi teman-teman, ampuni keluargamu, ampuni pemimpinmu, bahkan teman-temanmu. Dan ingat, ketika mengampuni teman-temanmu itu belum tentu merasakan dampaknya gitu. Tapi yang pertama merasakan dampaknya itu kamu sendiri. Dampak yang baik ya. Oke teman-teman, ayo sama-sama kita lakukan. Nah, terus yang kedua itu mendoakan. Oke. Yang kedua itu mendoakan. Sama-sama kita buka dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Oke. Cici akan bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayo teman-teman, jangan pandang enteng. Maksudnya jangan anggap enteng kuasa doa. Jangan kita ini rasa berdoa asal-asalan. Tuhan berkati dia, berkati ini, selesai. Kalian tahu ketika kalian berdoa itu, orang itu akan diberkati loh. Tapi ingat, dasarnya betul atau enggak gitu nah. Kalau kamu bersungguh-sungguh mendoakan, pasti orang itu akan mengalami pemulihan. Kalau kamu sungguh-sungguh berdoa untuk keluargamu, pasti keluargamu akan dipulihkan. Walaupun hari ini mungkin kalian belum melihat apa-apa yang terjadi. Ketika kalian mendoakan anak-anak CG-mu, tidak terjadi apa-apa. Ketika kalian mendoakan keluargamu, tidak terjadi apa-apa. Ketika kalian mendoakan sesamamu, tidak terjadi apa-apa. Intinya apa? Bukan soal terjadi dan tidak. Tapi hari ini berbicara soal kamu melangkah dan kamu sungguh-sungguh percaya bahwa setiap doamu itu akan terjawab. Maka percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan pada waktunya, kalian tahu, keluarga bahkan semua orang akan dipulihkan sesuai dengan apa yang kamu doakan. Jadi hari ini percayalah, kuasa doa orang benar bila didoakan akan besar kuasanya. Makanya orang benar itu seperti apa? Orang benar adalah orang yang mau membangun hubungannya dengan Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang hari ini hidup menurut dengan kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, apakah hari ini kalian sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah hari ini kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Apakah kalian sudah melakukan itu? Kalian sudah bangun hubungan dengan Tuhan dan keluargamu, kalian sudah percaya mereka, percaya Tuhan, percaya keluarga, dan kalian sudah punya kasih di sana, bahkan kalian sudah mengampuni enggak? Ayo teman-teman, sebelum kita mendoakan, pastikan kita beres dulu. Karena apa? Ketika kita beres teman-teman, setiap kerinduanmu tuh Tuhan pasti dengarkan. Setiap kesulitanmu yang kamu alami sekarang, ingat teman-teman, mendingan kita sulit di dunia tapi kita dengan Tuhan, daripada nanti kita sulit di akhirat tanpa Tuhan. Di akhirat terlalu jauh. Mendingan kita ini sulit tapi hatinya kita dengan Tuhan, dibanding kita sulit tapi hatinya kita tuh tidak ada dengan Tuhan. Mendingan kita berdoa tapi belum terjadi sesuatu, daripada kita tidak berdoa sama sekali. Kenapa teman-teman? Mendingan kita sudah menabur tapi pada akhirnya percayalah, pasti kamu akan menuai, daripada kita tidak berdoa sama sekali. Mungkin kamu berdoa tapi tidak sungguh-sungguh, dan ujung-ujungnya kamu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi teman-teman, ayo, saat ini kalian tahu enggak, saling mendoakan itu sangat penting teman-teman. Saling mendoakan itu akan ketika orang itu akan down, tapi orang itu akan jatuh, tapi ada orang yang mendoakan, Tuhan itu perhitungkan.
Kalian tidak tahu ketika kalian mendoakan orang-orang yang lain, kalian hanya sebutkan nama mereka, mungkin teman-teman CG kalian yang sudah hilang gitu dong. Tapi ketika kalian terus mendoakan, kedepannya kita tidak tahu keadaan hidupnya Tuhan akan ubahkan seperti apa. Yang penting sekarang kita sudah mendoakan. Hari ini ketika kalian sudah komit untuk kalian mau untuk mendoakan, ya lakukanlah semuanya itu dengan kesungguhan hati. Kenapa? Karena hari ini teman-teman, sayang kalau kita ini tidak berdoa. Sayang kalau hari ini kita tidak memberikan waktu untuk kita membagikan kebaikan melalui doa. Teman-teman, melakukan kebaikan itu bukan hanya ketika kita memberikan sesuatu yang berbau material gitu nah. Tapi hari ini doa itu lebih powerful, betul. Kenapa? Barang itu bisa habis, tapi doa tidak akan pernah habis sampai doamu terjawab. Berdoa sampai doamu terjawab, percayalah Tuhan akan mendengarkan. Punyailah iman di sana. Bagaimana kita bisa punya iman sama Tuhan? Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena kita punya rasa percaya dengan Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa dan kita ragu, ya salah. Kenapa ya? Karena kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan, kamu tidak yakin dan percaya sama Tuhan, sehingga hari ini kamu merasa bahwa ya percuma sih kita berdoa tapi tidak ada jawabannya. Iya, gini, orang yang selalu mengalami kesulitan itu tidak selamanya dia itu diproses Tuhan gitu dong. Maksudnya ketika dia alami kesulitan, terus dia bilang ini kayaknya dari Tuhan gitu dong. Dan dia tuh tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Teman-teman, Mazmur Amsal mengatakan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan itu dia akan mengalami hal-hal yang yang tidak damai sejahtera. Mungkin hari ini dia enak-enak saja, tapi tahukah dia akan menuju pada kejatuhan. Jadi hari ini maksudnya masa-masa sulit itu tidak selamanya itu prosesnya Tuhan loh. Contoh nih, orang yang tidak, firman Tuhan berkata orang yang tidak takut akan Tuhan dia akan mengalami kesusahan. Teman-teman, berkat tidak akan melimpah dalam hidupnya dia. Kalian bisa baca di Amsal. Jadi hari ini kalau kalian mengalami kesulitan, something wrong gitu dan maksudnya ada yang salah berarti. Coba cek hatimu, apakah kamu sudah punya hati yang takut akan Tuhan? Kamu sudah bangun hubunganmu dengan Tuhan? Kamu sudah perbaiki segala sesuatunya? Atau kamu memilih untuk hidup terus dalam dosamu? Akhirnya apa yang kamu doakan? Tuhan tidak dengar. Bukan Tuhan tidak dengar, tapi hari ini ingat teman-teman, doa itu dari orang yang benar itu besar kuasanya. Oke, jadi ayo kalian bisa mengerti ya maksudnya Cece. Jadi yang poin kedua adalah saling mendoakan. Ayo teman-teman doakan. Kalau Cece selalu bilang, Cece tuh sering tulis nama-nama mereka, bahkan orang tuanya Cece pun Cece tulis, dan Cece tumpang tangan, Cece berdoa. Apapun yang terjadi, Cece doa saja. Mau terjadi atau tidak saat itu juga Cece tetap berdoa. Gitu. Jadi teman-teman, ayo hari ini berdoalah, sisipkan waktumu untuk mendoakan. Cece ingat lagi yang ada satu hal yang Ko Indra bagikan juga, bahwa kalau kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, kamu bisa melakukan puasa. Puasa untuk dirimu, untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kali kamu bisa puasa, kamu bisa memperbaiki segala sesuatunya. Supaya apa? Ketika kamu berdoa, kamu tuh tidak malas. Ketika kamu saat teduh, kamu tuh tidak malas. Ketika kamu mau melakukan yang benar, kamu tuh tidak malas, teman-teman. Karena apa? Hari ini kamu itu bisa betul-betul evaluasi diri, sadari dan lakukan. Nah itu, jangan hanya sadar tapi tidak melakukan. Akhirnya ujung-ujungnya malas loh, selalu jatuh di tempat yang sama, dan itu sangat disayangkan. Oke? Nah itu dia teman-teman, itu poin kedua. Ayo kita sama-sama saling mendoakan. Dan yang ketiga adalah komitmen dan konsisten. Gini teman-teman, sebelum Cece bagikan firman-Nya, Cece mau bilang, komitmen adalah sesuatu yang hari ini kita ini
buat janji, ikatan gitu dah. Ikatan sekarang yang kita akan lakukan secara dengan bertanggung jawab. Gini teman-teman, komitmen itu bukan berbicara soal apa yang hari ini kita bangun, tapi itu berbicara soal apa yang kedepannya nanti kita akan dapat. Betul enggak? Ketika hari ini kita komitmen, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan keluarga, kita komitmen di sana, terus kita komitmen mendoakan, dan kita konsisten di sana. Tahu enggak teman-teman? Itu akan berpengaruh di dirinya kita sendiri. Tanpa kita sadari hidupnya kita diubahkan, tanpa kita sadari pun Tuhan akan mengubahkan orang lain. Dan di masa yang akan datang kita semakin mengerti jalan-jalan hidup ini. Kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan pengertian-pengertian, kita akan diberikan keberanian. Dosanya kita mungkin kita tidak terikat lagi tanpa kita sadari. Karena menjauhkan dosa itu bukan menjauhkan dosa itu bukan ketika pokoknya kita tidak mau berdosa, bukan itu. Tapi kita menjauhi dosa. Caranya kita menjauhi dosa adalah putuskan setiap hubunganmu dengan dosa tersebut dan bangunlah hubunganmu dengan Alkitabmu. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ayo teman-teman, jangan berpikir kita harus bisa teman-teman. Kalau kita bergantung dengan dirinya kita untuk melepaskan dosa, Cici percaya kita akan jatuh. Kenapa? Yang kita pikirkan hanya dosa dan dosa. Tapi kalau hari ini kita mau melepaskan dosa dan kita komit sama Tuhan, kita minta ampun ke Tuhan, kita akui setiap dosanya kita, dan kita bergantung pada kekuatannya Tuhan, percayalah, Cici buktinya, kita akan jauh dari dosa itu. Percayalah, tanpa kita ingat-ingat kita akan jauh sendiri dari dosa itu. Kenapa? Karena fokusnya kita adalah hubungan dengan Tuhan, fokusnya kita adalah firman Tuhan dan berdoa. Fokusnya kita adalah hubungan. Daripada kita berbuat dosa, mendingan kita bangun hubungan dengan keluarga. Kita spend time dengan keluarga. Mau papa marah ke, mama marah ke, yang penting satu dasarnya adalah kita punya kesempatan sama-sama dengan keluarga. Ayolah teman-teman, jangan lihat mama papamu yang jahat itu atau yang tidak mengerti kamu, itu tidak penting teman-teman. Yang penting adalah kamu itu sama-sama dengan keluarga. Yang penting adalah kamu masih diberikan kesempatan untuk punya hubungan dengan keluarga. Kenapa? Tidak selamanya mereka itu sama-sama dengan kita. Daripada kita berbuat dosa, mendingan kita bangun hubungan dengan pemimpinnya kita. Kita sharing di sana, kita didoakan di sana, kita sama-sama saling mendoakan. Dan kalian tahu, kita mau pemimpinmu seperti apa? Pemimpin ini kok tidak sesuai dengan kita mau kok. Pemimpin ini kok begini. Tidak usah lihat itu teman-teman. Walaupun pemimpinmu hari ini mungkin orang lain bagimu, tapi hari ini dia yang selalu mendoakanmu. Jadi ayo teman-teman, apapun kondisi pemimpinmu, ayo sayangi pemimpinmu. Karena apa? Tidak selamanya dia akan sama-sama dengan kalian. Bahkan teman-teman CG-mu, tidak selama-lamanya kita itu akan sama-sama. One day ketika kita berpisah, ya yang kita tinggalkan hanya kenangan gitu dah. Dan begitupun dengan keluarga. Dan begitupun dengan Tuhan. Ingat teman-teman, kenangan yang akan kita tinggalkan dengan Tuhan di dunia adalah apa? Perjuanganmu dengan Tuhan. Perjuanganmu bersama-sama dengan Tuhan, teman-teman. One day ketika Tuhan bilang, sudah selesai waktumu. Ketika kamu diangkat dan kamu melihat ke bawah atau melihat ke belakang, wah Tuhan, sejauh itukah perjalanan dan perjuangannya kita dengan Tuhan? Sudah sejauh ini kah Tuhan? Dan Cici tuh selalu bilang, Tuhan, kita pengen di akhir hidupnya kita, Tuhan itu bisa tersenyum dengan apa yang hari ini kita lakukan. Teman-teman, tidak gampang benar untuk melakukan semua yang baik. Tidak gampang, memang betul tidak gampang untuk menjaga hidup ini, tidak gampang. Tapi hari ini yang buat kita bisa adalah karena kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ayo kita punya komitmen dengan Tuhan, punya komitmen dengan keluarga, bahkan pemimpinnya kita. Dan kedua, ayo kita saling mendoakan. Dan yang ketiga, komitmenlah sungguh-sungguh di sana teman-teman. Ayo guys, hari ini kalian tahu masa ini tuh akan berakhir.
Masa ini tuh akan berakhir, teman-teman. Masa yang seperti ini kita diisolasi akan berakhir. Pertanyaannya, kalian mau tinggalkan kenangan apa? Apakah hari ini kalian mau tinggalkan kenangan dengan Tuhan yang betul-betul kalian bisa deep di sana, yang nanti ketika kita sudah sibuk, kita tidak bisa punya hubungan yang seperti ini lagi dengan Tuhan. Betul enggak? Enggak mungkin tuh kita punya hubungan dengan Tuhan berjam-jam lagi. Enggak mungkin, paling ya 1-2 jam. Sisanya kita akan sibuk dengan aktivitas kita. Dan sekarang juga ketika kita sama-sama dengan keluarga, mau keadaan keluarga kita seperti apapun, nikmatilah di sana. Kenapa? Karena ketika masa ini berakhir, kita akan kembali untuk beraktivitas, kita akan jauh lagi dengan keluarga. Kita mungkin tidak bisa menelpon lagi dengan keluarga sama dengan sekarang. Kayak Cece dengan Cindy, di sini kita jauh dari keluarga. Tidak akan selamanya ketika masa ini berakhir. Apakah kalian bisa teleponan dengan keluarga everyday? Kenapa? Karena ya sekarang saja tugasnya kalian menumpuk, apalagi nanti kan kalian bisa melihatlah keadaan kalian sendiri. Jadi ini masa-masa dimana kita ini membangun dan kita ini belajar sesuatu yang paling utama. Kita belajar sesuatu dan Cece mulai mengerti gitu kan, bahwa hari-hari ini ya betul Tuhan Tuhan buat supaya kita ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang bisa spend time dengan keluarga, hubungan yang bisa betul-betul bukan hanya hubungan itu berbicara, contoh di keluarga bukan hanya ketika kita ada yang penting kita ada sama-sama dengan mama papa, enggak, tapi kita itu melakukan sesuatu di sana. Contoh kita ajak, walaupun papa mama jahat, ayo mama Manjo berdoa, maksudnya ajak berdoa, dan kamu bisa pimpin doa di sana. Ya simpel sih, nggak usah doa siapa Tuhan aku berdoa, nggak usah, hanya Tuhan terima kasih. Gini loh, ketika kalian tidak bisa menyampaikan hatimu sama orang tuamu, itu paling powerful itu ketika kalian berdoa. Jadi kan orang tua diam toh. Nah kalau misalnya ketika orang, contoh nih ada orang yang kaku sama orang tua, terus dia, "Pa, kita sayang papa," pasti papa balas, "Kya bangana," begini, maksudnya ada balasan. Tapi kalau doa nggak mungkin tuh papa mau balas. Sementara berdoa Tuhan terima kasih untuk keluarga yang kau berikan, apapun keadaan keluarga ini Tuhan, aku sangat bersyukur. Mungkin hari ini keluarganya Selin dalam keadaan krisis ekonomi atau dalam keadaan yang tidak ideal Tuhan, tapi aku mengasihi keluarga ini, aku mengasihi mama dan papaku Tuhan. Engkau yang tahu hatiku, Engkau yang tahu perasaanku Tuhan, bahwa aku mengasihi mereka. Aku tidak bisa menyampaikan secara langsung Tuhan, tapi aku hanya bisa menyampaikan lewat doaku. Itu kesempatan untuk orang tuamu mendengarkan. Dan percayalah, ketika kalian menyampaikan itu, pasti orang tuamu, hati mama dan papamu akan tergores, biarpun hanya sedikit, pasti akan tergores teman-teman. Ayo jangan diam. Jadi hari ini kita lakukan langkah ketaatan gitu, dan kita lakukan sesuatu keberanian gitu dan karena ketika mendoakan nggak mungkin kopi papa langsung pukul marah, ndak kan? Pasti kalau mau berdoa pasti orang tua mau lah ya, kan papa mamamu yang ajarkan kamu berdoa waktu kecil. Ajak dan berdoa, no Tuhan aku berdoa untuk papa, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, apapun yang hari ini papa alami, bahkan papa rasakan yang hari ini keluarga tidak tahu Tuhan, Engkau Allah yang tahu kondisi hati papa. Engkau berkati, berikan kekuatan. Kalian tahu itu tuh akan buat hubunganmu dengan papamu itu akan berubah. Percayalah. Walaupun mungkin papamu akan setelah doa pasti akan cuek lagi kayak seperti biasa, tapi ingat, dia pasti akan merenungkan apa yang menjadi perkataan. Kenapa perkataanmu itu kamu sampaikan untuk Tuhan, bukan untuk papa. Oke? Dampaknya sih ke papa sih, papa dengar. Tapi yang kamu sampaikan itu ke Tuhan, kamu berdoa sungguh-sungguh untuk keluargamu. Ayo, yang hari ini kita yang terisolasi di Manado, bahkan di kampung di mana kita tidak bisa berhubungan dengan orang tua, ayo lakukan itu, kesempatanmu untuk mendoakan. Nah, caranya, gimana sih caranya untuk mendoakan orang tua? Gini loh, gampang. Kan sekarang masa-masa virus nih, orang sakit. Nah, kalian bilang, "Pak, dalam keadaan begini, Manjo kok dong berdoa sama-sama." Kan simpel kan, ada alasan kan untuk kita berdoa. Ayo teman-teman, pergunakan kesempatanmu yang ada.
Cece belum melakukan sih, cuman Cece sudah komit akan mau bangun doa sama-sama dengan keluarga melalui via telepon. Kan gampang teman-teman. Sekarang pun kita kan isi kuota kan, jadi ayo, cuman bisa isi kuota nggak bisa untuk bersentuhan yang jauh sih. Dan jalan satu-satunya kita hanya bisa ya saling telepon, saling WA. Tapi kalian yang dekat, apakah hari ini kalian melihat kondisi keluargamu? Kamu memilih untuk melihat keadaan papamu yang seperti itu, atau bahkan mama dan kakakmu yang seperti itu, dan kamu diam dan kamu masa bodoh? Atau kamu mau melakukan sesuatu yang hari ini bisa berdampak? Ayo teman-teman, ini kesempatan kalian bisa mendoakan. Nah, bagaimana caranya? Lakukanlah semua dengan konsisten dan komitmen. Kalian tahu, ketika kalian punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya teman-teman, Tuhan itu akan membukakan hal-hal yang terjadi di keluarganya kalian. Tuhan itu akan membukakan hal-hal yang terjadi di anak-anak CG-mu, di teman-teman CG-mu, bahkan pemimpin-pemimpinmu. Dan kalian tahu, ketika kita dapat sesuatu dengan Tuhan, kita bisa langsung mendoakan mereka, dan itu sangat powerful. Ayo teman-teman, ini kesempatan kalian untuk mengubahkan keluargamu. Ini kesempatan kalian untuk mengubahkan hidupmu. Ini kesempatan kita sama-sama untuk mengubahkan setiap area yang masih kurang dalam hidupnya kita. Ayo teman-teman, sekarang ini waktu kita untuk berlomba-lomba. Kalian tidak pernah sendiri ketika kalian mengatur agenda satu persatu. Ya, aturlah agenda untuk hari ini. Hubunganmu dengan Tuhan jam sekian, kita bangun jam sekian, kita lakukan ini jam sekian, dan sebagainya, sampai dimana kita tidur lagi. Kita bangun semuanya. Itu bukan hanya kalian sendiri, Cici pun lakukan itu. Bahkan seluruh AOG itu kita lagi lakukan itu. Jadi hari ini kalau kalian diam, kalian hanya memilih untuk kita begini-begini saja, sayang teman-teman. Banyak orang tuh lagi sementara berlari-lari untuk mengejar itu. Jadi hari ini kalau kita memilih untuk diam, kita memilih untuk malas, bahkan untuk CG saja tidak bisa teman-teman. I think kamu pasti nanti one day kamu akan menyesal kalau hari ini kalian memilih untuk menjadi orang yang sama. Kenapa teman-teman? Karena kita tidak bisa menikmati firman Tuhan seperti sekarang, yang bisa berjam-jam kita baca firman Tuhan. Kalau ketika orang kuliah, Cece tanya, berapa jam sok wangoni saat teduh? Belum ngoni baca Alkitab, belum ngoni doa, belum ngoni penyembahan. Kalian tahu, pasti ada batasan waktu. Karena apa? Masih pikir tugas, masih lakukan tanggung jawab yang lain. Tapi sekarang, iya ada tugas, tapi bukankah lebih banyak kita di rumah? Kita bisa banyak bahasa roh di sana. Ayo teman-teman, Cici ajak kalian, ayo sama-sama perbaiki setiap hubunganmu dengan Tuhan, pemimpin, keluarga, dan konsisten komitmen untuk mendoakan. Dan yang paling utama, jagalah komitmen, kuatlah dengan komitmen. Nah, setelah ini jangan kalian anggap selesai gitu dah. Setelah ini Cece tantang kalian untuk chatting pemimpinmu, untuk cari pemimpinmu, cari orang tuamu, cari Tuhanmu, cari bukumu, dan mulai tulis agendamu, waktumu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk punya komunikasi dengan keluarga. Yang ketiga, komitmen untuk punya komunikasi dengan pemimpin. Dan yang terakhir, komitmen untuk kita melakukan hal ini. Apa? Bangun hubungan, saling mendoakan, dan yang paling utama menjaga setiap komitmen yang ada dan melakukan. Menjaga dan melakukan setiap komitmen yang ada. Omong kosong, kita sudah merencanakan tapi kita tidak lakukan. Nah, jadi setelah ini semua orang harus mencari pemimpinnya. Kalau memang kalian dengan keluarga, pemimpinnya dulu untuk share something gitu. Kita pengen komitmen untuk bangun hubungan dengan Tuhan kembali. Karena kalau bangun hubungan dengan Tuhan kan mungkin orang tuanya kalian belum tahu sih. Tapi kalau ada yang sudah tahu, carilah ke orang tuamu. Cari pemimpinmu, perbaiki komunikasimu dengan pemimpinmu. Dan ini yang pasti,
hubunganmu dengan Tuhan, dan keluargamu. Semua pasti sih gitu. Pemimpin, keluarga, sama Tuhan itu harus pasti. Yang paling utama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pemimpin. Ayo teman-teman, hari ini sekali lagi Cece ajak kalian untuk ayo, Cece terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi cari pemimpinmu, perbaiki semuanya. Agendamu, sayangkan kamu masih menjadi orang yang sama terus menerus. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya aku saja gitu, tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Kita mengalami penyesalan dan kita mengalami kebosanan. Makanya hati-hati dengan yang namanya zona nyaman. Oke? Pemimpin kalian tidak bisa sama-sama dengan kalian, tapi hanya bisa mendoakan kalian. Jadi pemimpin-pemimpin, ayo doakan anak-anak kalian, doakan keluarga kalian, doakan pemimpin kalian, dan doakan ya diri kalian sendiri, supaya kalian itu kuat di sana. Bahkan setiap kalian member, doakanlah keluargamu, doakanlah pemimpinmu, doakanlah dirimu sendiri, dan doakan orang-orang yang mungkin kamu kasihi. Dan yang paling utama, ubahlah dan bangunlah kembali hubunganmu dengan Tuhan yang mungkin dulu tidak baik-baik saja, tapi setelah ini pastikan hubunganmu dengan Tuhan diubahkan. Pastikan hubunganmu dengan keluarga pun diubahkan. Pastikan komunikasi dan hubunganmu dengan pemimpinmu itu diubahkan. Oke, semuanya kita lakukan hanya punya dasar hati yang taat dan mau untuk melakukan, taat dan tunduk. Oke, Cece selesai. Demikian. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau share, langsung share ke Cece. Bahkan yang paling utama pemimpinmu deh, gitu kan. Ada pemimpinnya, kalian telepon mereka. Contoh Cesiska yang kesulitan jaringan, ayo teman-teman sayangi dia tuh tadi tuh rela-rela untuk pergi ke samping-samping jalan cari jaringan untuk apa? Telepon Cece, telepon kalian. Ayo kasihan teman-teman. Bahkan Cida dorang pergi di pantai lah, pergi di SMP lah untuk cari jaringan yang terbaik untuk apa? Menghubungimu. Jadi teman-teman yang tadi yang di Zoom, yang kalian memilih untuk kita pending, atau mungkin kalian memilih untuk kita malas dengar, teman-teman, kalian tidak pernah lihat bahwa pemimpinmu itu lagi memperjuangkan hidupmu untuk ikut CG. Di tengah-tengah kesulitannya mereka mendapatkan signal jaringan, mereka tuh tetap ada komunikasi. Apalagi kalian yang hari ini punya jaringan yang baik, kuota yang baik juga yang ada. Kok kalian tidak menghargai semuanya? Ayo teman-teman, hargai perjuangan pemimpinmu. Makanya Cece bilang tadi, jangan anggap enteng ketika kita saat CG seperti ini. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak terlihat yang hari ini memperjuangkan hidupmu. Jadi kalian tidak pernah sadar bahwa hari ini pemimpinmu sementara memperjuangkanmu di kamar doa, kalian tidak tahu dia nangis di sana untuk apa? Untuk melihat kamu, hai orang yang tidak bersaudara dengan kami, gitu kan? Untuk apa? Kamu diubahkan. Bahkan kamu bisa mengubahkan keluargamu. Ayo teman-teman, jangan sampai kita ini menyesal. Jangan sampai ketika pemimpinnya kita berpisah dengan kita menyesal, kita baru sadar bahwa pemimpinnya kita baik, Kang. Terlambat teman-teman. Ternyata pemimpinnya kita mendoakan kita. Terlambat teman-teman, ketika dia pergi baru sadar. Karena apa? Sekarang orang fokus hanya pemimpin P salah lah, pemimpin P inilah, menuntut lah sebagainya. Kalian akan menyesal teman-teman. Oke? Jadi itu, Tuhan Yesus memberkati. Harapannya Cece kalian bisa nangkap apa yang hari ini Cece bagikan, yang kita akan bangun selama 1, 2, 3 minggu, 4 minggu ini adalah, bahkan 5 April. Bangun hubungan dengan Tuhan sesama yaitu keluarga, pemimpin, dan teman-teman CG. Yang kedua adalah kita mendoakan keluarga, mendoakan pemimpin, mendoakan anak-anak CG, mendoakan teman-teman kita. Dan yang ketiga adalah kita komitmen dan konsisten untuk melakukan apa yang menjadi komitmennya kita. Komitmen itu dilakukan bukan saat ketika kita berapi-api saja teman-teman. Contoh, yes kita mau buat ini, kita mau buat itu, dan itu berlangsung 1 hari. Nanti besok sonda karena moodnya kita malas le.
itu namanya bukan komitmen. Kalau hari ini kita melakukan sesuai dengan moodnya kita, jadi saat kita senang baru kita lakukan. Tapi kalau masa sulit, aduh malas leh, itu namanya bukan komitmen, teman-teman. Makanya kenapa orang Kristen memilih untuk tidak komitmen, ya karena itu bukan komitmen, itu hanya keputusan sementara. Jadi ayo teman-teman, komitmen itu adalah sesuatu yang kita ikat, kita buat, dan kita lakukan dengan bertanggung jawab. Berarti mau situasi apapun kita akan tetap melakukannya. Oke? Mau ngantuk, mau lelah, mau capek, pasti kita akan lakukan. Oke teman-teman, Cici selesai. Cici sangat mengasihi kalian guys. Cici di sini dengan Cindy ya, hanya kami berdua. Harapannya Cici, walaupun kita jauh, Cici harap tidak ada satu orang pun yang Cici berdua tidak ada satu orang pun dalam nama Yesus yang hari ini masih terus terikat dengan dosa, yang masih sama hubungannya dengan Tuhan, yang bolong-bolong, bahkan dengan keluarganya yang hancur. Ayo teman-teman, waktunya kita perbaiki. Let's do this. Let's do that. Lakukan itu. Ayo kita lakukan sama-sama. Thank you guys, Cici mengasihi kalian. Harapannya Cici kalian bisa nonton sampai akhir. Ya harusnya ini kata-kata pertama sih gitu. Tapi ya semua akan terlihat ketika kalian punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Oke, kita selesai. Kita berdoa. Kita angkat pujian. Apa ya Sing? Tuhanku percaya. Oke, ayo kita berdoa. Tuhanku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba meteraikan setiap firman-Mu dalam hati mereka, dalam nama Yesus Tuhan. Biarkan betul-betul setiap firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, di hati yang betul-betul haus dan lapar akan Engkau, hati yang betul-betul mau untuk dibentuk dan mau berubah Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan video ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan Engkau Allah yang berperkara dalam hati mereka. Biarkan mereka mau melakukan apa yang harus mereka lakukan Tuhan, membangun hubungan mereka dengan Engkau, memperbaiki hubungan mereka dengan Engkau, memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga mereka, memperbaiki hubungan mereka dengan pemimpin mereka dan anak-anak CG Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarkan Tuhan kami saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Kami mendoakan keluarga kami, mendoakan pemimpin, bahkan anak-anak CG kami dengan konsisten dan komitmen Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini Tuhan, berkati setiap kepemilikan yang ada, CG-CG yang ada Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba terbatas Tuhan, ini waktu-Mu untuk Roh Kudus untuk mengerjakan hati mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan, ini semua akan sampai pada hati mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dan yang mau membangun sesuatu sama-sama, komitmen yang baru sama-sama kita katakan amin. Oke guys, see you, I love you guys.